Sorol menunduk dan melihat kepingan debu di tanah, dengan kepahitan dan ketidakberdayaan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Bahkan jika dia ingin mengubah semua ini sekarang, sudah terlambat. Dia dimanfaatkan karena kepercayaan yang diberikan Hurley padanya selama bertahun-tahun, dan dia masih hidup sesuai dengan kepercayaan itu. Pada saat paling kritis, dia percaya pada seseorang yang seharusnya tidak dia percayai dan membuat kesalahan besar. Dengan pukulan biadab, meja itu langsung dihancurkan, dan bahkan tanah pun penuh dengan retakan. Sayap hitam pekat menyebar dalam sekejap, tubuh besar, dan wajah mengerikan yang menakutkan membuat iblis manapun yang melihat pemandangan ini menundukkan kepala, dan mereka tidak berani melihat secara langsung. Kan, aku pasti akan memakan daging dan darahmu. Saat ini, kemarahan telah menguasai pikiran Torol, dan dia hanya ingin menghapuskan dan membuatnya menyesal telah datang ke dunia ini. Raungan Torol menyebabkan Kan, yang bersembunyi di sebuah kamp, berkeringat dingin. Sebagai salah satu orang Hurley yang paling terpercaya, kekuatannya tentu saja tidak diragukan lagi. Belum lagi gantung diri dengan satu tangan. Toh, di tangannya, dia tidak bisa bertahan dalam 3 gerakan. Bahkan jika matanya tidak bisa melihat, bahkan jika dia tidak merasakan napas Torol, bahkan jika segala sesuatu di sekitarnya begitu sunyi, Kan masih meringkuk, dengan hati-hati bersembunyi di bagian terdalam dari bayangan. Untungnya, dia bersemangat dan mengetahui bahwa setelah kedua iblis itu kembali untuk memberitahu, Kan tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi dia menoleh dan kembali ke sekitar kediaman Torol. Yang disebut tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Selama tidak ada iblis yang menemukan jejaknya, dia masih bisa hidup. Setan-setan yang tinggal di luar merasakan keanehan mereka dan bergegas masuk untuk menyelamatkannya dari api. Torol sangat marah saat ini. Dia terbang melewati kamp U-200B. U-200B mencoba menemukan jejak Kan. Gerakan ini tidak kecil. Setelah Jiang mendengar raungan ini, dia tiba-tiba menamparkan meja. Kemarilah. Cepat dan kumpulkan semua tentara iblis. Ini adalah kesempatan serangan yang diberikan Feng Tianxing kepada kita. Sekarang ras iblis berada dalam perselisihan sipil. Hurley telah melampaui harapan kita dan belum kembali. Aku menunggu dan beristirahat hampir sepanjang hari. Sudah waktunya untuk bertarung. Jiang langsung menunjuk tentara, dan di bawah hadiah yang berat, iblis di bawahnya cukup berani, dan mereka adalah yang pertama memecahkan badai serangan. Begitu dia memasuki wilayah ras iblis, Jiang merasakan sesuatu yang berbeda. Setan-setan di depannya tidak sekuat tadi malam, sebaliknya, mereka seperti lalat tanpa kepala. Bahkan jika ada tim Jenderal Iblis, kekuatan Jenderal Iblis itu sendiri akan sangat berkurang. Performa abnormal ini membuat Jiang sangat yakin bahwa ini adalah kesempatan, dan segera meraung dan memimpin. Tidak peduli berapa banyak, bunuh dulu lalu bicarakan. Sisi Jiang menyerang, dan Borwi serta iblis lainnya hanya bisa menahan diri. Sekarang hidung mereka tersumbat, dan mereka tidak tahu apakah ini serangan Feng Tianxing atau orang lain. Tapi Borwi tidak mau bertaruh bahwa serangan itu bukan disebabkan oleh Feng Tianxing. Dia tidak bisa membayangkan hal gila apa yang akan dilakukan Feng Tianxing, yang begitu marah, dan ingin membalas dendam. Tentara terus maju, dan jalannya seperti bambu yang patah. Bahkan jika masih ada beberapa iblis kuat yang pada akhirnya akan melawan dengan keras kepala, di bawah pengepungan banyak iblis, mereka hanya dapat dikalahkan dengan 2 tinju dan 4 tangan. Di antara mereka, yang bertahan paling lama adalah Torol, yang terkuat selain Hurley. Tetapi bahkan jika dia sekuat dia, pertempuran di bawah kemudi dan pengepungan kelompok Jiang, dia hanya bisa kalah dengan kebencian dan ditangkap oleh Jiang di tempat. Setelah mengalahkan lawan dengan begitu mudah, para jenderal iblis yang hadir saling memandang dengan cemas. Apa yang terjadi pada setan-setan ini hanya dalam 1 malam? Jiang, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Bagaimana mungkin iblis-iblis ini begitu lemah? Apakah pasukan mereka pergi mencari Tuan Muda Feng? Di mana Tuan Muda Feng sekarang? Begitu Borwi berhenti, dia dengan tidak sabar mulai mencari jejak Feng Tianxing. Tapi setelah melihatnya dan melihat ke masa lalu, hanya tidak melihat Feng Tianxing dan bawahan Feng Tianxing. Jiang Xinian berbalik dan melihat ke arah Feng Tianxing bertanggung jawab untuk bertahan. Segera mengirim orang untuk menyelidiki. Tidak lama kemudian, klan iblis yang mendeteksi surat itu kembali. Dan seluruh pertahanan utara kosong, dan tidak ada seorang pun. Lokasi kam asli Feng Tianxing hanya memiliki beberapa cara pura-pura, dan bahkan iblis penjaga tidak melihatnya. Kemana Tuan Muda Feng pergi? Bagaimana saya menjelaskan ini kepada Jenderal Sera? Borwi sangat cemas, tapi dia tidak tahu, jadi dia hanya bisa cemas. Tidak lama kemudian, setan datang ke kerumunan menekankan. Tuan Jiang, kami menemukan kura-kura dengan kepala layu. Lihat apakah Anda mengenalinya. Jika tidak, kami akan menariknya dan memotongnya. Jiang mendongak dan melihat Kan tersenyum. Tuan Muda Jiang adalah saya. Bukankah kita bertemu dengan Tuan Muda Feng beberapa hari yang lalu,
dan kali ini kita harus memberi saya penghargaan besar. Aku melakukan sedikit trik dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Kekuatan tempur tingkat atas dipotong setidaknya setengahnya, dan Jenderal Iblis biasa dipotong setengahnya, dan kekuatan mereka melemah. Kali ini kamu bisa menjatuhkan kemah. Aku bisa mengambil pujian untuk itu. Di mana Tuan Muda Feng? Sudah kubilang itu tidak berguna. Ini adalah tugas yang diberikan Tuan Muda Feng kepadaku. Beberapa kalimat pertama membuat Jiang Seng ingin membunuhnya. Anak ini sama sekali tidak memiliki kesadaran sebagai pengkhianat. Jika dia berbicara tentang hal ini dalam audiensi yang begitu besar, bukankah dia akan membenarkan identitasnya sebagai pengkhianat dan menurunkan rencana Feng Tianxing menjadi sia-sia? Jika pada akhirnya dia tidak mengatakan bahwa ini secara khusus dijelaskan oleh Feng Tianxing, dia harus memberikan jawaban kepada para iblis yang hadir. Sekarang tidak ada alasan untuk membunuhnya, yang agak sulit meyakinkan publik. Gus, potong dulu. Aku tidak begitu percaya dengan apa yang kamu katakan. Kamu bisa menekannya dan menunggu sampai Feng Tianxing kembali. Melihat sikap Jiang, kan bergumam dalam hati beberapa saat. Mengapa dia berpura-pura tidak tahu sekarang? Hari itu, dia dan Feng Tianxing bersekongkol bersama. Setelah memikirkannya, kan mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan turun dan menunggu. Jika Tuan Muda Feng kembali, kamu bisa meneleponku. Jangan bertaruh, aku akan pergi sendiri. Adegan ini membuat Borwi menatap Jiang dengan tidak sabar. Tuan Muda Jiang, tolong beritahu saya di mana Feng Tianxing sekarang, dan saya akan membantunya. Dia tidak peduli dengan pertempuran di sini. Dia pasti menghadapi situasi yang lebih berbahaya. Aku tahu satu atau dua hal tentang temperamen Tuan Muda Feng. Meskipun dia tidak mengakuinya, dia masih memikirkan kita. Tolong, Tuan Muda Jiang. Katakan saja, saya tidak bisa melihat Tuan Muda Feng melakukan hal bodoh. Jiang menghela nafas dan merentangkan tangannya tanpa daya. Bahkan jika kamu mematahkan kepalaku, aku masih tidak tahu. Hari itu, Feng Tianxing dan aku semua berbicara tentang cara menyerang, dan aku tidak menyebutkan hal lain.